Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dengan saya dalam renungan pagi. Renungan pagi pada saat ini terambil dari Mazmur ya. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur Daud ini ditulis oleh Daud ya, ditulis oleh seorang yang bernama Daud ya. Pada waktu Daud itu muda ya, pada waktu Daud muda, hidupnya itu dalam keluarganya sudah dibedakan ya, seolah-olah disingkirkan ya. Saudara-saudaranya bekerja di pemerintahan, di dalam kerajaan, ada yang jadi tentara, ada yang jadi jabatan, mempunyai jabatan kedudukan dan sebagainya. Tetapi Daud ini adalah anak bungsu. Dia seolah-olah dibedakan ya. Kalau saudara-saudaranya bisa bekerja di pemerintahan, bekerja di kerajaan, jadi tentara dan lain sebagainya. Tetapi Daud ini seolah-olah dibuang gitu ya. Dia disuruh menggembalakan kambing domba. Pada zaman dulu menggembalakan kambing domba itu adalah pekerjaan yang paling rendah ya, pekerjaan yang paling rendah. Hidupnya di belantara, pada belantara dia bisa diancam oleh bahaya yang mengancam, ada binatang buas yang mengancam, dan hidupnya tidak enak ya, tidak enak ya. Seolah-olah dia disingkirkan ya. Yang lain mempunyai kesempatan untuk berkarir ya, jadi pejabat, jadi tentara, tetapi dia malah seolah-olah disingkirkan, dibedakan oleh keluarganya. Disuruh menggembalakan kambing domba, pekerjaan yang rendah. Tetapi Daud ini orang yang tekun, setia kepada Tuhan. Dia senantiasa memuji nama Tuhan, dia senantiasa menyembah Tuhan. Kalau saudara pelajari, dia senantiasa bermazmur kepada Tuhan, dia senantiasa menyembah Tuhan ya. Nah, jadi hidupnya kuat ya, segala kekhawatirannya. Mungkin kan dia bisa khawatir, waduh, kalau aku disuruh hanya mengembalakan domba, bagaimana dengan masa depanku ya. Seluruh kakak-kakakmu dia bisa punya kedudukan yang tinggi, jadi pejabat, jadi tentara dan lain sebagainya. Sedangkan aku, masa depanku tidak ada. Tetapi dia di sini dikatakan menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan ya. Kalau saudara pelajari lagi, Daud itu hidupnya senantiasa dalam bahaya ya. Ketika ada kesempatan dia menggembalakan domba, bisa diserang oleh binatang buas, singa, beruang, tetapi karena pertolongan Tuhan, dia disertai Tuhan, dia ditolong Tuhan sehingga dia lepas dari binatang buas. Ketika ada kesempatan dia melawan Goliat, karena Goliat itu senantiasa menghina barisan Israel, dia diberi kesempatan oleh Tuhan bisa mengalahkan Goliat, si raksasa dari Filistin ya. Lalu terus berlanjut ya, ketika dia menang melawan Goliat, dia diangkat oleh Saul ya, jadi tentara, jadi panglima. Tetapi karena rakyat iri rakyat lebih memuji-muji kepada Daud daripada Saul, maka Saul menjadi iri ya. Saul menjadi iri sehingga Saul ini berniat untuk membunuh Daud ya. Berkali-kali dia diancam oleh Saul, bahkan dilempar tombak berkali-kali, tetapi dia luput. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga bisa lepas
dari bahaya ya. Dia hidupnya senantiasa dilingkupi dengan bahaya. Pada masa tuanya juga dia diberontak oleh anaknya sendiri Absalom ya. Dia lari, tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia menyerahkan khawatirnya, ketakutannya kepada Tuhan, dia dilindungi ya, dia dilindungi, disertai Tuhan. Saudara yang kasih, belajar dari Mazmur Daud ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita khawatir ya, mungkin kita khawatir kena COVID ya, bisa ada krisis yang mengancam kehidupan kita. Kalau kena krisis ekonomi, itu juga bisa otomatis mengancam kehidupan rumah tangga kita, karena pendapatan berkurang sehingga warga mungkin bisa kekurangan. Itu semua kita serahkan kepada Tuhan ya. Hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup senantiasa mendekat erat, melekat erat pada Tuhan ya. Kalau kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, kita serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak ya. Kuncinya hanya satu ya, senantiasa hidup mendekat kepada Tuhan, hidup senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, membangun hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan itu menjadi kekuatan, menjadi iman kita bertambah ketika kita senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan turun kepada kita. Dan apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari saudara, apapun yang terjadi, lebih-lebih di saat sekarang ini, kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Kuncinya hanya satu, mendekat erat kepada Tuhan, senantiasa memuji, menyembah Tuhan, jangan lupa, karena itu menjadi kekuatan, karena itu menjadikan hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita. Ketika hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita, maka kasih karunia Tuhan beserta kita. Berkat Tuhan menyertai kehidupan kita, sehingga hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, firman yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, agar segala khawatir kami, agar segala ketakutan kami boleh kami serahkan dalam kasih kuasa Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menyerahkan ke dalam kasih kuasa Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami, dan Tuhan akan menguatkan kami sehingga kami dapat dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan, sehingga hidup kami boleh memuliakan senantiasa nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan, maka kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.